Dalam pembahasan video ini, aku bakal ngebahas 3 pembahasan, yaitu nifaq, keras hati, dan ghadab. Oke. Mungkin kalian belum tahu ya, apa itu nifaq, keras hati, dan ghadab. Kalau gitu, aku bakal jelasin di video ini. Nifaq adalah sifat munafik atau perilaku berpura-pura yang menunjukkan ketidaksamaan antara perkataan dan perbuatan. Jadi, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Sederhananya, nifaq adalah kebohongan dan kedustaan. Adapun macam-macam sifat nifaq, diantaranya nifaq i'tiqadi dan nifaq ijtimai. Nah, kalian udah tahu belum perbedaan antara dua nifaq tersebut? Kalau belum, yuk aku jelasin. Nah, yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi merupakan perilaku yang hubungannya dengan keyakinan terhadap Allah. Jenis nifaq ini terjadi dengan adanya pengakuan beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya keimanan itu tidak ada. Contohnya seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok, dan mencaci agama dan pemeluknya. Nah, selanjutnya ada nifaq ijtimai, yang berarti perilakunya berhubungan dengan sesama manusia. Nifaq jenis ini terbagi lagi ke dalam 3 golongan, yaitu nifaq qauli yang artinya nifaq ucapan, nifaq amali yang artinya nifaq perbuatan, dan nifaq wasfi yang artinya nifaq sikap mental. Nah, setelah kita tahu apa saja macam-macam nifaq, ternyata ada loh bahaya dari sifat nifaq itu. Apa aja ya? Nah, ini adalah beberapa bahaya dari sifat nifaq. Yang pertama, jika nifaq bersifat kebohongan, maka akan menghilangkan kepercayaan orang meskipun pada satu waktu ia berkata jujur. Yang kedua, membawa cibiran dari orang lain kepada pelakunya karena ia akan diremehkan dan tidak mendapat bantuan ketika dalam keadaan susah. Yang ketiga, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Yang keempat, perilaku nifaq yang berkaitan dengan bohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Yang kelima, hilangnya kehormatan merupakan akibat negatif dari nifaq. Dan yang terakhir, apabila nifaq merupakan pengkhianatan, maka akan mengakibatkan bahaya bagi yang dikhianati. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keras hati. Keras hati adalah kondisi hati yang mengeras, membeku, dan membatu karena banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang keras hati menurut Islam, diantaranya yang pertama, tidak terluka hatinya jika berbuat buruk. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, suka bermalas-malasan. Yang keempat, tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah. Dan yang terakhir, tidak takut kepada Allah. Semoga aku dan teman-teman sekalian bukan termasuk golongan ciri-ciri orang yang keras hati. Nah, agar kita tidak menjadi salah satu ciri-ciri orang yang keras hati, kita harus tahu penyebab hati menjadi keras. Dalam Islam, Allah menciptakan hati manusia dengan perasaan yang lembut. Artinya, perbuatan manusia sendirilah yang membuat hatinya mengeras. Penyebab-penyebab hati menjadi keras adalah pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, terlalu banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Yang keenam, lalai dari ketaatan. Yang ketujuh, terlalu banyak berbicara. Dan yang terakhir, teman buruk. Nah, itu adalah penjelasan dari materi keras hati. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang ghadab. Ghadab adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti marah atau murka. Secara istilah, ghadab merujuk pada sifat tercela yang muncul ketika seseorang merasa tidak senang atau tersinggung oleh perlakuan orang lain.
Sifat ini dapat menyebabkan perubahan emosional yang signifikan, seringkali mengarah pada perilaku agresif atau destruktif. Adapun bentuk-bentuk kodok, diantaranya yang pertama bersikap angkuh kepada orang lain, yang kedua merusak sesuatu yang ada di sekitarnya, yang ketiga tidak bisa kompromi, diskusi, atau bicara baik-baik. Yang keempat, mengancam kepada orang yang menyebabkan amarah. Yang kelima, wajah kusam, suram, dan cemberut. Yang keenam, mata tajam, memerah, dan pandangan penuh kebencian. Dan yang terakhir, enggan bertemu dan menyapa orang yang membuatnya marah. Nah, selanjutnya ada dampak hodop. Tekanan darah menjadi tinggi, menyebabkan serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, bahkan depresi. Tapi kalian semua udah tahu belum gimana cara menghindari sikap kodok dalam diri kita? Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghindari ghadab. Yang pertama, meredam rasa marah dengan cara menahan diri. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan beristighfar. Yang ketiga, berdiam diri untuk mereda rasa amarah. Yang keempat, meredam rasa marah dengan memberi maaf. Dan yang terakhir, merubah posisi. Merubah posisi yang dimaksud di sini adalah jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Kalau tidak reda juga, maka hendaklah berbaring.